Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi kawan pajak dimanapun berada, dan salam sejahtera untuk kita semua. Atas kemuliaan Tuhan kita bisa bertemu kembali lewat awan putih untuk bercerita dalam hal pengertian dari deposit perpajakan di dalam sistem implementasi Kortek yang akan dibawakan oleh fungsional penyuluh Kanwil yang akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Indrianto dan saya Iwayan Skin sendiri. Maka dan itu kami akan segera memaparkan tentang mekanisme atau cara-cara bagaimana untuk melakukan deposit pajak tersebut. Maka dari itu kami persilakan kepada saudara kami Indrianto untuk melakukannya. Baik Pak Wayan, nah, kita mulai kawan pajak ya. Ini kita di sini deposit pajak ya. Kalau kawan pajak lihat dasar hukumnya adalah ya di sini Pak Wayan. Betul. Pasal 103 PMK 81 tahun 2024 ya. Yang di ayat 1 dijelaskan bahwa wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan deposit pajak. Lalu di ayat 2-nya ya, pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan deposit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, nanti melalui metode pemindah bukuan. Jadi nanti dari deposit nanti secara sistematis akan dipindah bukukan ke jenis pajaknya masing-masing. Misalnya pasal 21 tadi ya, Pak Wayan, PPN atau PPh badan. Lalu di ayat 3 diatur pengisian deposit pajak ya dilakukan dengan A ya, pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik, yakni menggunakan kode deposit ya. Nah, nanti mendapatkan NTPN bila nanti sudah dibayar di bank. Lalu bisa dilakukan juga dengan menggunakan permohonan pemindah bukuan. Dan yang C, permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan utang pajak. Jadi kalau ada wajib pajak ternyata ada kelebihan bayar pajak dari dalam SKPLB, nah atau dalam permohonan imbalan bunga ada kelebihan bayar pajaknya, bisa dipindah bukukan ke deposit pajak. Lalu di ayat 4 diatur bahwa tanggal pengisian deposit pajak dilakukan dengan yang A ya, jika dilakukan dengan pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A tadi, maka yang diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak adalah sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada bukti penerimaan negara. Jadi di situ ada tanggal bayarnya ya, tanggal berapa, misalkan tanggal 6 Agustus ya, berarti dianggap sebagai pembayaran tanggal 16 Agustus. Lalu yang ke B, permohonan pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B ya, diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada bukti pemindah bukuan. Jadi kalau dengan metode pemindah bukuan maka tanggal depositnya itu dia dianggap sebagai tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada bukti pemindah bukuan. Lalu yang huruf C-nya, permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak sesuai tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi tanggal deposit ya bila menggunakan melalui tanggal SKP KPP, maka yang diakui sebagai tanggal bayar depositnya adalah tanggal surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau tanggal SKP KPP-nya. Demikian kawan pajak. Kita lanjut Pak Wayan ya. Yes, kita lanjut ya. Nah, kita langsung aja ke praktiknya dia di dalam Korteks ya kawan pajak. Ya, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya kita akan terangkan di sini kawan pajak step by step ya. Iya. Dengan rinci dengan semudah mungkin yang dapat dipahami oleh kawan pajak semuanya. Nah, apabila kawan pajak tidak bisa melihat yang layar yang ada di belakang kami, nanti tenang aja kawan pajak, tidak perlu khawatir. Kami akan sediakan channel YouTube kami di Pajak Sulu Tenggo Malut. Nah, tolong nanti juga di like and subscribe-nya ya. Nanti akan kita informasikan perihal perpajakan yang terkini. Oke. Nah, di Korteks kawan pajak, Pak Wayan ya. Jadi kawan pajak bisa login langsung
langsung klik aja ke pembayaran. Dari klik pembayaran bisa diklik ke layanan mandiri kode billing. Nah, jadi kita akan membuat kode billing nih, Pak Wayan. Nah, kemudian setelah itu kawan pajak akan muncul jendela baru. Di sana terlihat ada 3 step ya, 3 tahapan. Betul, ada 3 tahap. Nah, ini kita memasuki tahap yang pertama, yaitu memverifikasi identitas wajib pajak di sini ya. Nanti pastikan dulu kawan pajak ya, di bawah tuh ada kolom NPWP, nama wajib pajak atau alamat wajib pajak ya. Di dalam hal ini kawan pajak harus sebelum membuat kode billing harus benar, jangan sampai ya kawan pajak kan misalkan nih untuk wajib pajak badan ya atau apa instansi pemerintah, mereka kan impersonating, ada proses impersonating kawan pajak. Jangan sampai kawan pajak maksudnya membayar deposit untuk perusahaan ya, tetapi NPWP yang tertera di bawah sini adalah NPWP orang pribadi atau NIK-nya kawan pajak ya. Jangan sampai salah ya. Jadi tolong impersonating dulu, kawan pajak impersonating berperan sebagai perusahaan apa atau instansi pemerintah apa. Nah, itu tolong nanti dicek ulang NPWP, nama dan alamatnya. Berarti begini ya Pak Indri. Apabila wajib pajak untuk melakukan PBK itu dalam hal ini tuh atau instansi pemerintah, dia harus menggunakan jangan menggunakan nick-nya dia. Harus menggunakan NPWP instansi pemerintah tersebut. Betul. Apabila dia menggunakan nick-nya sendiri, maka PBK-nya akan masuk ke nick-nya dia sendiri gitu. Jadi dia login dulu pakai nick sendiri, lalu dia impersonating ya. Ingat ya kawan pajak, impersonating dulu ke instansi pemerintah atau ke perusahaan. Oke, next ya. Setelah kita sudah pastikan identitas NPWP, nama dan alamatnya sudah benar, kita maju ke langkah berikutnya. Nah, di langkah berikutnya kita akan memilih kode KAP, kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk deposit pajak. Ya, di sini sudah disediakan kodenya dengan kode 411168 100 setoran untuk deposit pajak. Ya, nah, bila sudah kita pilih kode KAP dan KJS yang tepat, nah kita tinggal scroll aja Pak ke bawah. Kita gulir ke bawah, kita gulir. Nah, berikutnya adalah kita memilih periode atau masa pajaknya. Betul, ya. Betul. Nah, khusus untuk kode deposit pajak, maka setorannya akan Januari atau Desember 2025, Pak Wayan. Betul. Terus pertanyaannya dari kawan pajak nih, lah, kalau saya mau menggunakan deposit pajaknya nanti di tahun 2026 bagaimana? Padahal di sini periode dan tahun pajaknya hanya Januari sampai Desember 2025. Betul. Tenang kawan pajak ya. Deposit pajak kawan pajak tetap bisa dipakai di tahun 2026. Ya, jadi kalau masih ada saldonya di deposit pajaknya, silakan nanti digunakan di tahun 2026. Meskipun di sini pilihannya hanya Januari sampai Desember 2026. 2025. 2025. Iya Pak Wayan ya. Oke. Paham sampai sini Pak kawan pajak ya? Gampang kan? Next kita ya, lanjut. Nah, langkah berikutnya setelah memilih KAP KJS adalah prosesnya sudah selesai, kita tinggal mengunduh kode pembayarannya atau kode billingnya. Nah, di sini di layar akan terlihat NPWP-nya siapa dengan nama dan alamat, kode KJS dan jumlah yang didepositkan, jumlah pajak yang didepositkan. Ini contohnya Fonda dia mendepositkan Rp1.100.000 ya. Kita klik, langsung kita gulir aja nih kawan pajak ke bawah. Nah, dilihat ke bawah, nah di situ kita diminta untuk ya memilih pembayaran PPh final atau apa gitu kan untuk masa pajak Juli dan tahun 2025. Tapi tenang aja kawan pajak. Pilihan ini tidak merupakan pilihan yang maksudnya mutlak, berarti pembayaran pajak itu hanya untuk PPh final bulan Juli 2025 betul. Itu hanya sebagai indikasi saja, tidak mengikat penggunaan deposit pajak pada SPT atau permohonan pemindah bukuan. Jadi hanya indikator saja ya, kira-kira ini untuk buat bayar apa sih gitu nanti pembayaran kita gitu ya, supaya kawan pajak ingat. Lalu tinggal klik di pojok kanan bawah itu ada unduh kode billing, tinggal kawan pajak klik ya. Berikutnya nanti kawan pajak akan mengunduh ya Pak. Kawan pajak
akan mengunduh kode billingnya. Nah, di kode billing ini kawan pajak kita tinggal bisa dibuka file PDF-nya. Nah, isiannya seperti ini kawan pajak, PDF-nya yang ada di sisi kiri saya nih. Nah, ini ada kode billingnya kawan pajak dengan namanya NPWP, nama, alamat ya. Terus ada jumlah nominalnya juga kawan pajak ya, terus kode KAP KJS-nya 100. Kawan pajak nanti bisa membayarnya misalkan nih, kalau kita dalam contoh ini menggunakan e-bankingnya Bank Mandiri misalkan ya. Tinggal pilih pembayaran pajak PNBP atau cukai, lalu masukkan kode billingnya kawan pajak, 16 digit kode billing. Bila pembayaran pajak kawan pajak berhasil ya, akan langsung mendapatkan nomor NTPN. Nah, kalau sudah dapat nomor NTPN, artinya kawan pajak pembayaran pajaknya sudah berhasil masuk ke dalam kas negara. Begitu. Nah, sampai di sini nih sudah bisa dibilang bayar deposit selesai ya. Cuman kan kawan pajak juga pengen ngecek kalau bagaimana ngecek, di Kortex saya gimana sih pengecekannya? Gitu. Di pengecekan kawan pajak bisa dilakukan melalui menu buku besar ya. Kawan Berarti pajak wajib pajak harus buka buku besarnya kan, Dik, kan? Betul gitu sekali, kan? betul sekali Pak Wayan. Nah, karena dialah yang akan mengetahui atas pembayaran tadi kan, gitu kan? Karena tidak bisa orang lain yang akan bisa melihat, melainkan dia sendiri yang akan bisa melihat. Gitu. Ya, oke. Jadi kawan pajak tinggal klik saja buku besar, lalu tinggal kawan pajak ini dicentang ya untuk menampilkan kredit. Nah, silakan nih, kalau terlalu kecil bisa saya zoomkan ini. Nah, untuk menampilkan kredit, nah, kawan pajak sini. Nah, setelah dicentang menampilkan kredit, kawan pajak klik terapkan filter ya. Setelah klik terapkan filter, kawan pajak perlu apa lagi? Melakukan filtering ya. Di sini tanggal transaksinya, tanggal pembayaran depositnya ya. Kita kemarin bayar depositnya tanggal 24 Juli. Kita tinggal inputkan saya di sini tanggal depositnya. Lalu kita klik tombol refresh yang kecil. Maka akan muncullah informasi terkait pembayaran deposit kita tadi gitu ya. Nah, ini nih. Nah, seperti ini. Ya. Coba kita gulir lagi ke sebelah kanan. Nah, kita zoom ya kawan pajak supaya terlihat dengan jelas di layarnya nanti. Nah, ini dengan ke kredit pajak ya, jenis transaksi kredit 1.100.000 mata uangnya, nilai sisa mata uangnya 1.100.000, nilai tukarnya 1 karena nilainya rupiah ya. Masih kita bisa gulir lagi ke kanan. Nah, di sini kita zoom lagi. Nah, ini yang penting kawan pajak perhatikan di kolom nilai sisa ya kawan pajak ya. Di kolom nilai sisa pastikan nilainya itu sesuai dengan jumlah deposit yang tadi kawan pajak bayarin tadi di bank ya. Artinya nilai sisa inilah yang kawan pajak bisa gunakan nanti untuk pembayaran SPT ya. Betul. SPT pasal 21, SPT pasal 2 tahunan atau PPA final atau PPN ya, demikian. Oke, dan di sebelahnya ada nomor referensi, itu adalah nomor NTPN kawan pajak. Oke ya. Next, ini masih ada lagi, digulir ke kanan terus, informasi apa lagi yang ada di sebelah kanannya lagi. Nah, di sebelah kanannya lagi itu adalah deskripsi KAP-nya diuraikan di sini, pendapatan pajak tidak langsung lainnya atau deposit. Dengan masa pajak Januari sampai Desember 2025. Oke. Kita next lagi. Nah, sudah selesai kawan pajak ya. Ternyata sedemikian mudahnya kita untuk membayar deposit pajak. Terus apalagi yang biasa ditanyakan Pak Wayan, ada pertanyaan nggak? Nah, begini, kawan pajak dimanapun berada, apabila kawan pajak ingin bertanya tentang deposit ini, kami pun juga di Kanwil menyediakan file tadi ya, Dik ya, untuk bisa bertanya. Bisa kita lihat di channel YouTube kita lagi, kita tonton ulang. Betul. Nah, saya sebagai petugas pajak pun juga, karena kita ini berdua, kita kan bisa sharing kan, Dik ini kan. Nah, kita bisa sharing. Terus dalam hal ini bagaimana untuk mendepositkan pajaknya saya untuk pembayaran berikutnya. Misalnya begini, saya
mendepositkan dana saya ke sistem perpajakan yang terbaru itu yang disebut dengan Kortek, misalnya senilai 50 juta, gitu. Nah, dana yang 50 juta ini tuh memang di dalam mekanisme ketentuannya beda misalnya dengan bank. Kalau saya naruh duit di bank 50 juta, otomatis kan saya dapat bunga, kan gitu kan? Ya, tabungan. Nah, sekarang kalau saya mendepositkan dananya saya di sistem perpajakan di sistem Kortek yang baru ini, saya kan tidak dapat bunga. Betul. Jadi gini Gitu. kawan pajak ya. Kalau kawan pajak menaruh uangnya dalam deposit pajak, betul tidak ada bunga. Iya. Tapi ada sisi positif yang bisa kawan pajak dapatkan. Ambil dari atas dana itu. Apa itu? Ya. Nah, misalkan nih kawan pajak ya sudah membayar deposit pajak tanggal 5 Agustus tahun 2025. Terus pada saatnya pelaporan SPT unifikasi tanggal 20 Agustus 2025 ya. Misalkan ternyata kawan pajak nggak punya kesempatan untuk bayar pajak lagi tanggal 16, baru sempat bayar pajak lagi tanggal 16 Agustus misalkan. Tetapi karena kawan pajak punya deposit tanggal 5 Agustus sudah bayar, kawan pajak itu tidak dikenakan sanksi keterlambatan bayar atas pembayaran PPh unifikasi tadi, SPT unifikasi tadi, gitu kawan pajak. Ya, jadi demikian kawan pajak. Nah, tidak terasa kawan pajak ya, sudah sampai di akhir acara podcast Bacarita Studio ini. Saya kembalikan ke Pak Wayan untuk memberikan closing statement. Nah, demikian Pak Wayan, silakan. Kawan pajak, terima kasih bahwa waktu kita sudah habis. Makanya itu kami tutup acara tentang Bacarita di studio ini. Sampai ketemu lagi kita di sesi berikutnya dalam acara Bacarita. Betul. Maka kami tutup. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.